Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika dia menjalani pelatihan dalam rencana tentara tertinggi, gurunya yang mengajarinya tentang makanan memberitahunya bahwa kaki beruang utara ekstrim adalah yang paling enak di antara beruang-beruang lainnya. Itu sangat bergizi bagi manusia. Mereka sangat bermanfaat bagi para master roh. Ada 4 beruang utara ekstrim karena kau memperlakukanku seperti makanan. Maka aku tidak akan memberi kalian kesempatan. Mari kita lihat siapa yang memakan siapa pada akhirnya. Kamu tidak bisa menyakiti mereka. Suara Permaisuri Es dan Permaisuri Salju terdengar di lautan spiritual Huo Yuhao pada saat yang bersamaan. Mulut Huo Yuhao berkedut saat dia berusaha melawan mereka. Mengapa? Hanya mereka yang bisa memperlakukanku seperti makanan, tetapi aku tidak diizinkan memakannya. Alasan macam apa itu? Permaisuri Es mendengus dingin dan berkata, jika aku mengatakan tidak, itu berarti tidak. Tidak ada banyak binatang roh di utara ekstrim, dan beruang ini dianggap salah satu spesies langka. Jika beruang ini dapat tumbuh hingga mencapai 10.000 tahun kultivasi, mereka akan menjadi kekuatan tempur utama dari monster utara ekstrim. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meluncurkan gelombang monster roh? Invasi monster roh? Siapa yang akan kamu targetkan? Huo Yuhao berkata dengan putus asa. Permaisuri Es membentak. Bagaimana menurutmu? Apakah kau tidak ingin berurusan dengan pasukan Kekaisaran Ryu? Kau pikir kau bisa melakukannya sendiri? Apa? Kamu dapat memerintah beruang es itu? Huo Yuhao menjawab dengan kaget. Permaisuri Es tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesombongan di matanya sangatlah jelas. Keempat beruang itu melesat dengan sangat cepat dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka muncul dalam visi Huo Yuhao. Beruang utara ekstrim sangat berotot, mereka mengelilinginya. Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah cakar beruang. Itu mungkin akan begitu lezat. Beruang terbesar terkena dampak pertama ketika melihat Huo Yuhao yang berdiri di sana dengan tenang, dan Permaisuri Es dan Salju di belakangnya. Dia tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan manusia yang begitu tenang. Binatang buas yang memiliki kultivasi yang relatif rendah seperti ini belum pernah melihat Permaisuri Es atau Permaisuri Salju, terutama ketika mereka tidak memiliki bentuk ini. Mereka dalam bentuk manusia sekarang dan tidak ada bedanya dengan manusia ketika mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Beruang ultra ekstrim meraung ketika keagungannya diabaikan. Itu akan menyerang Huo Yuhao dengan tubuh berototnya dan tubuhnya yang besar berdiri saat mengayunkan cakarnya ke arahnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika beruang menggunakan kekuatannya, bulunya yang tebal segera diisi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan setiap helai rambut menjadi seperti jarum. Bulunya adalah pertahanan terbaiknya. Benar-benar mirip cakar teror emas gelap. Yuhao melirik Permaisuri Es dan Permaisuri Salju, dan ketika dia menyadari bahwa mereka tidak berniat melakukan apapun, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan beruang itu memukulnya. Dia maju ke depan untuk menghadapi beruang dengan tubuh seperti iblis, dan dia meraih kaki serta melemparkannya. Meskipun jiwa bela diri Huo Yuhao tidak memiliki apapun yang didasarkan pada kekuatan, dia telah mendapatkan sebagian dari kekuatan naga emas setelah Wang Shu'er mengorbankan dirinya untuknya. Selain fakta bahwa dia memiliki 7 cincin roh, dia jelas tidak takut pada beruang di depannya dalam hal kekuatan. Huo Yuhao mengayunkan tubuh besar beruang ke udara dan mengirimnya menabrak permukaan es ketika dampak ledakan terdengar. 2 beruang lainnya yang masuk dari sisi terkejut, namun mereka mempercepat karena mereka menyerang Huo Yuhao dengan marah. Tubuh Huo Yuhao berkedip dan dia tidak mengambilnya dengan paksa lagi. Sebagai gantinya dia berlari
ke belakang permaisuri es dan permaisuri salju. Jika kalian berdua tidak ingin aku makan cakar beruang, tidakkah seharusnya kalian setidaknya melakukan sesuatu? Permaisuri es mendengus ketika dia melepaskan aura yang awalnya dia tekan. Aura yang tak tertandingi segera dilepaskan, dan tekanan luar biasa yang dimiliki oleh monster ratusan ribu tahun memangsa tiga beruang es. Tiga beruang yang mengamuk bertindak seolah-olah mereka disiram oleh seember air dingin ketika agresi histeris mereka segera menghilang. Mereka menggeram pelan saat mereka tersandung mundur. Beruang yang dihantam Huo Yuhao ke tanah bergulir ke satu sisi. Sikapnya nyaris lucu. Bagaimanapun dia adalah permaisuri es. Huo Yuhao menghela nafas kagum. Mata permaisuri es menyala dengan cahaya hijau saat suara aneh terdengar di mulutnya. Suara ini memiliki kualitas yang sangat menarik dan memikat. Itu tampaknya adalah bahasa monster roh. Tiga beruang mengangguk terus-menerus ketika mereka mendengar suaranya. Itu seolah seorang atasan yang memberi mereka banyak tekanan, berarti mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk menolak. Tiga beruang bangkit setelah beberapa saat ketika mereka dengan cepat lari ke kejauhan. Permaisuri es menatap mereka ketika mereka pergi dan bergumam, senang rasanya bisa kembali. Salju, alangkah baiknya jika kita masih ditaktor di tempat ini. Kita tidak memiliki musuh alami di sini dan tidak ada yang akan menentang. Ini adalah surga kita. Permaisuri salju melayang di sebelahnya dan tersenyum ketika dia menjawab, aku berpikir berbeda. Aku mulai memahami manusia sejak aku berjalan ke dunia manusia. Selama beberapa bulan dan tahun terakhir, kita selalu membenci manusia dan kita membenci mereka karena mengganggu cara hidup kita. Dibandingkan dengan hutan Stardew, kita lebih aman. Meskipun aku kehilangan ingatan setelah mengikuti Huo Yuhao, aku masih bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas sebagai putri salju. Kita harus mengakui bahwa manusia memiliki kecerdasan dan kreativitas yang lebih tinggi dari kita, dan kita hanya dapat beradaptasi dengan alam, sementara mereka dapat mengubah segalanya. Inilah alasan mengapa manusia bisa menaklukkan seluruh benua. Meskipun mereka sangat lemah ketika mereka dilahirkan, mereka terlalu kreatif. Jika aku diberi kesempatan untuk memilih lagi, aku akan memilih untuk menjadi manusia. Tubuh permaisuri es bergetar. Dia tidak berpikir permaisuri salju akan mengatakan sesuatu seperti ini, karena ini bukan permaisuri salju yang dia kenal. Permaisuri es berbalik ke arahnya, matanya penuh dengan keheranan. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Apakah kamu belum melihat semuanya, es? Pikirkan tentang ini. Sudah berapa lama kita tinggal di utara ekstrim? Dan sudah berapa lama memerintah tempat ini, bukankah kamu? Sudah cukup lama juga. Saat ini aku hanya ingin menggunakan tahun-tahun sisa hidupku untuk mengalami hal-hal lain sebanyak yang aku bisa. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasa bersemangat dan merasa mulia. Aku tidak akan menyesal bahkan jika Huo Yuhao tidak berhasil pada akhirnya untuk menjadi seorang dewa. Mungkin aku akan memilih untuk mengompres asalku dan bergabung dengan manusia lain ketika itu terjadi, dan aku akan menjadi manusia sekali lagi. Permaisuri es berkata, kamu telah berubah salju. Permaisuri salju tersenyum, ya, aku sudah berubah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengizinkanmu untuk bersama Tianmeng? Ngomong-ngomong, bagaimana dia layak untukmu? Sang permaisuri es merasa dia menundukkan kepalanya. Dia telah menyembunyikan emosinya sejak hari itu dan dia belum benar-benar memperhatikan Tianmeng. Tianmeng tidak khawatir dan dia hanya bertahan dengannya setiap hari dan bertanya tentang kesehatannya. Ekspresi cinta sang permaisuri es membuatnya bahagia, dan yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa permaisuri salju tidak menghentikan mereka karena kebersamaan. Sebaliknya, dia menambahkan bahan bakar kepada api. Permaisuri es berkata, setelah beberapa saat, ya, kamu telah berubah dan aku juga telah berubah. Mungkin semua ini karena manusia telah mempengaruhi kita. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Aku tidak meminta kalian untuk mengubah apapun. Huo Yuhao berkata tanpa daya. Permaisuri es mendengus dan berkata, kami bisa melihat semua yang kamu lakukan. Kamu telah mengubah kami melalui pengaruh yang tak terlihat. Dia berhenti sejenak setelah itu lalu melanjutkan, mungkin aku harus merasa beruntung karena kaulah yang telah menunjukkan kepada kami dunia manusia. Setelah aku bertemu denganmu, aku
selalu percaya bahwa manusia itu mungil dan menyedihkan dengan semua keserakahan, kekejaman dan kelicikan mereka yang mereka tahu hanyalah mengambil dari alam. Tapi kamu secara bertahap telah mengubah perspektifku setelah kita bertemu dan aku menyadari bahwa ada manusia sepertimu yang ditentukan dengan emosi, kreativitas dan bakatmu dan banyak hal lain tidak diberikan olehku atau Tianmeng. Kami membantumu tetapi sebenarnya kamu telah membantu kami juga. Kami telah belajar banyak hal darimu. Wayu tersenyum tipis dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba begitu menyentuh? Namun, Saudara Tianmeng harus benar-benar berterima kasih kepadaku. Tanpa aku sebagai wadah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggerakkan hatimu. Jangan bicara tentang dia. Permaisuri S balas dengan malu-malu. Wayu tersenyum sambil melanjutkan. Permaisuri S, karena kamu sudah memastikan perasaanmu mengapa kamu masih melarikan diri di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu atau seberapa kuat kita di masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sama seperti hari itu ketika aku dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Aku tidak pernah berharap untuk jatuh dalam perangkap dan jika aku tidak beruntung hari itu, mungkin aku akan mati. Nasibmu akan berubah karena kematianku. Permaisuri S melutkan keningnya dan berkata, apa yang kamu coba katakan? Jangan bertele-tele. Wayuha berkata, aku mencoba untuk memberitahumu bahwa hidup ini singkat dan kita harus menikmati kebahagiaan selagi masih bisa. Karena kamu sudah memastikan perasaanmu mengapa kamu tidak memperlakukannya demikian. Saudara Tianmeng benar-benar menyukaimu dan karena kamu juga menyukainya, maka kamu harus menerima perasaannya dengan serius. Permaisuri S semakin memerah ketika dia memutar matanya dan berkata, kalian laki-laki hanya tahu bagaimana membantu laki-laki lain. Wayu terkekeh tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik ke Permaisuri Salju dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Permaisuri Salju tersenyum polos dan berkata, kita menunggu. Yang harus kita lakukan adalah menunggu di sini. Hah? Tunggu. Wayu mulai mengerti sepertinya. Permaisuri S meminta beruang-beruang itu untuk menyampaikan beberapa pesan. Tepat pada saat ini, sosok elegan Permaisuri Salju tiba-tiba meluncur mundur dan melayang ke langit. Hati-hati, Permaisuri Salju. Wayu buru-buru berteriak padanya. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya badai itu di langit. Tetapi Permaisuri S mengungkapkan senyum mengejek di sampingnya. Dan Permaisuri Salju sepertinya dia tidak mendengar suara Wayu saat dia melayang ke udara. Dia hanya menari di udara dan dia tidak menginjak apapun saat dia melenggang ke angin. Dia secara bertahap melepaskan auranya. Auranya tidak mengintimidasi seperti Permaisuri S, tetapi Wayu menyadari bahwa betapa terkejutnya segalanya redup ketika auranya dilepaskan. Salju putih menghilang, semua es dan salju menjadi biru dan sosok yang menari di langit adalah satu-satunya yang berwarna putih. Kepingan salju biru itu berputar di sekelilingnya. Permaisuri salju ini seperti roh salju. Posturnya yang luar biasa membuatnya tampak seperti telah menjadi inti dari wilayah inti utara ekstrim. Mata Wayu membeku. Dia tidak pernah menyangka seseorang memiliki postur yang begitu indah dan bisa begitu memikat. Permaisuri salju memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tampak hampir sepenuhnya tenggelam dalam tariannya ketika hembusan angin di udara menjadi lembut. Temperatur sepertinya naik sedikit di tengah kepingan salju yang berkibar. Tidak ada kehangatan, tetapi juga tidak ada hawa dingin. Hanya ada kesejukan murni dan menyegarkan. Rona biru membentang jauh ke kejauhan. Di mana-mana yang bisa dijangkau matanya, itu ternoda biru. Sementara langit dan tanah tidak bisa dipisahkan lagi. Perasaan ini luar biasa. Wayu percaya pada saat ini bahwa ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jantungnya mabuk pada saat ini. Sementara kekuatan jiwa es di tubuhnya berdesir bersama dengan tarian Permaisuri Salju. Permaisuri Salju menari di langit yang dingin. Permaisuri Salju adalah makhluk yang unik. Dia adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh energi asal es yang paling murni dari surga dan bumi di dalam wilayah inti ultra ekstrim. Dan setelah bertahun-tahun pertumbuhan, akhirnya mengembangkan pikiran dan kecerdasannya sendiri. Dia akhirnya menjadi makhluk yang sangat cerdas. Bentuk aslinya
terdiri dari unsur-unsur paling murni. Jika esensi es misterius adalah harta, maka dia adalah putri dari utara ekstrim. Wanita salju langit es diberkati dan unik. Permaisuri salju menari ketika kepingan salju melayang di udara. Wahyu dapat dengan jelas merasakan bahwa dia perlahan mengalami saat-saat pencerahan dari tarian yang luar biasa indah ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.